Berdasarkan hasil pemantauan mutu air semester 1 atau dari bulan Januari hingga Juni tahun 2025 di 4.482 lokasi pada 1.482 sungai di Indonesia menunjukkan 70,7% lokasi tercemar. Sementara hanya 29,3% memenuhi standar batas aman. Terdapat 3 provinsi Indonesia yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Papua Selatan mencatat seluruh titik pemantauan provinsi sungainya tercemar. Dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perusahaan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan setidaknya ada 15 danau di Indonesia yang berada dalam kondisi kritis. Salah satu faktor penyebab adalah sistem pertanian yang kurang baik di kawasan hulu danau. Dari dua kasus tersebut bisa dilihat bahwa perairan di Indonesia tidak memenuhi batas standar aman dan tercemar oleh bakteri, salah satunya bakteri patogen. Patogen merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia maupun hewan. Patogen bisa menyerang tubuh manusia dan menimbulkan penyakit ketika sistem kekebalan tubuh sedang lemah. Terdapat 6 jenis patogen yang bisa menimbulkan penyakit atau infeksi pada manusia, yaitu bakteri, virus, jamur, protozoa, cacing, dan kutu. Pencemaran bakteri patogen yang ditemukan pada sungai berasal dari kotoran hewan atau manusia yang tidak mengalami pengolahan sebelum dibuang ke sungai. Air sungai yang tercemar bakteri patogen secara fisik seringkali menunjukkan perubahan, yaitu yang pertama, perubahan warna menjadi keruh seperti kecoklatan atau kehijauan. Lalu yang kedua, berbau tidak sedap diakibatkan bakteri limbah organik mengalami pembusukan. Lalu yang ketiga, memiliki endapan kotor, dan yang terakhir, terdapat perubahan suhu air yang cenderung lebih hangat dari kisaran normal. Kondisi air danau yang tercemar bakteri patogen. Pencemaran air danau lebih mudah menetapkan karena air danau cenderung tidak mengalir secepat seperti air sungai. Ciri-ciri danau tercemar: air menjadi keruh, permukaan dipenuhi alga, bau tidak sedap, banyak ikan mati, air tidak layak diminum. Bakteri patogen di danau dapat berasal dari limbah rumah tangga, sisa pestisida, pertanian, aktivitas wisata yang tidak terkontrol. Akibatnya menimbulkan penyakit pencernaan, menurunkan kualitas ekosistem danau, mengganggu sumber air masyarakat. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Kuncinya ada di sanitasi dan filtrasi. Yang pertama, kita harus stop pencemaran dari sumbernya, seperti memperbaiki sistem pembuangan limbah domestik agar tidak langsung masuk ke badan air. Lalu yang kedua, kita menggunakan teknologi seperti sinar UV untuk mematikan bakteri patogen sebelum air dikonsumsi. Langkah kecil kita hari ini menentukan kualitas air kita nanti. Yuk lebih peduli terhadap perairan Indonesia.